Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpakan yang kedua belakang, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Mari di pejuang-pejuang akhir bulan semangat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetap dalam sukacita Tuhan. Kenapa? Karena sukacita kita karena kita punya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan setiap kita yang setia semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidup kita, anak cucu kita, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung aja sekarang kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh, Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Roma 8 ayat 37 ayat pembuka dan juga pengantar pembahasan kita. Saya percaya banyak sudah hafal ayat ini. Kenapa? Karena sering jadi ayat hafalan pada saat anak sekolah minggu. Yuk, Roma 8 ayatnya yang ke-37. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada apa? Oleh Dia yang telah apa? Sekali lagi, tetapi dalam kita lebih apa? Daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah apa? Haleluya. Saudara tenang saja, hari ini kurir yang kemarin nggak akan masuk lagi, saudara. Saya mau bilang saudara, tapi bicara tentang korelasinya dengan khotbah saya minggu lalu, saudara, yang namanya masalah tentang persoalan kehidupan bisa datang kapan saja, yang namanya serangan orang jahat bisa datang kapan saja. Saya mau bilang saudara, dimanapun lingkungan saudara berada, namanya tantangan, rancangan orang jahat bisa ada di sana, saudara. Oh, saudara dalam pekerjaan, yang namanya orang ini sama saudara bisa ada di sana. Dalam bisnis, ada orang yang bisa jahat sama saudara, punya rencana jahat sama saudara bisa ada. Bahkan dalam keluarga, kadang-kadang saudara, ada orang-orang terdekat kita yang katanya masih punya hubungan darah dengan kita. Kadang-kadang ada juga kalau nggak jaga hati bisa iri, bisa benci saudara dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, yang namanya hidup, peperangan bisa ada kapan saja di depan setiap kita. Tapi saya mau bilang saudara, mau seperti apapun peperangannya, kita harus ingat baik Tuhan menciptakan setiap kita untuk jadi pemenang. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, apapun peperangannya, kita diciptakan untuk menang. Bahkan kita lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Nah, makanya hari saudara, judul khotbah saya adalah bicara tentang victorious life, atau bicara tentang hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang berkemenangan. Amin. Kita akan sama-sama pelajari hari saudara tentang kunci hidup yang berkemenangan. Saudara, doa saya apapun peperangan yang kita hadapi, saudara dan saya menurut firman Tuhan, hari ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci hidup yang berkemenangan? Yang pertama saya mencatat adalah memiliki hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dengan Tuhan. Coba sama-sama Roma 8 ayat 31 kita baca saudara. Roma pasal 8 kita mundur ayat 31. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya. Sebab itu tentang semuanya itu, jikalau siapakah, sekali lagi saudara, 3, ya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan apa? Saya mau ajak saudara untuk fokus kata di pihak. Kata di pihak bahasa aslinya adalah huper, saudara. Ini punya makna memihak. Sama-sama bilang sama saya, memihak. Apa yang dimaksudkan dengan kata memihak dari bahasa aslinya huper ini, saudara? Artinya Allah berdiri di samping kita untuk jadi pembela bagi setiap kita. Saya mau bilang saudara, ini bicara tentang yang namanya hubungan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan. Amin. Kenapa? Karena Allah berdiri di samping kita untuk apa? Jadi pembela bagi setiap kita. Dan kalau kita punya hubungan yang erat sama Tuhan, kalau Allah di pihak kita, kalau Allah di samping kita, apapun peperangan yang kita pasti lihat kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Karena begini saudara, hubungan memang penting. Orang dunia saja tahu relasi menentukan prestasi, betul ya? Bukan cuma posisi, tapi relasi. Orang-orang yang sukses dalam dunia karena relasi, saudara. Orang yang tahu bagaimana membangun relasi dengan orang-orang di sekitarnya, misalnya dalam dunia politik tadi saudara, ketika dia tahu membangun relasi baik dengan orang di sekitarnya, orang yang di atasnya, dengan rakyat dan sekitarnya, saya mau bilang saudara, mereka lah yang akhirnya bisa sukses dalam dunia politik, saudara. Contohnya dalam dunia bisnis, orang yang pintar membangun relasi, mereka lah yang akhirnya bisa sukses dalam bisnis, betul ya? Contohnya begini saudara, bisnis partnership, kita bahas 2-3 minggu lalu saudara. Kalau bisnis partnership terus akhirnya pintar bangun relasi, saya mau bilang saudara, aduh itu berkatnya datang itu saudara. Iya kan, bangun relasi dengan partner, dengan klien, dengan customer, itu berkatnya datang saudara. Tapi kalau dikit-dikit nggak bisa bangun relasi, berantem terus sama siapapun dia bisnis, somasi, undang teman Paris. Iya, untuk saya cincinnya nggak sebanyak itu. Saya kalau cincin sebanyak itu, saya shalomnya bukan begini, tapi shalom, haleluya. Khotbah miring saking beratnya. Saya mau bilang ya, bagaimana kamu sukses, bagaimana bisa menang dalam dunia bisnis, betul ya? Orang-orang dalam dunia kerja, saya mau bilang saudara, yang bisa sukses, yang bisa menang menghadapi dunia kerja adalah mereka yang tahu bagaimana berhubungan, bagaimana yang namanya pentingnya relasi, saudara, betul ya? Makanya saudara lihat orang di kantor kan yang sukses-sukses, yang dapat jabatan, yang dipercaya itu mereka pintar membangun relasi, iya kan? Saya baca satu survei membuktikan begini saudara, di dalam hidup ternyata kecerdasan intelektual yang seringkali dibanggakan orang itu cuma punya peranan 20% saja dalam menentukan kesuksesan seseorang, tetapi sisanya 70 bahkan sampai 80% adalah kecerdasan emosional dan membangun relasi termasuk di dalamnya saudara. Saya mau bilang saudara, misalnya di dalam dunia kerja, misalnya begini ya, mungkin apal akhir bulan memang semuanya. Misalnya begini, ada 2 orang, yang satu misalnya adalah saya dan satu orang lagi saudara. Yang satu orang yang sangat pintar saudara. Kita lagi mau mendaftar misalnya mau melamar di sebuah perusahaan petroleum, betul ya? Perminyakan misalnya, di perusahaan perminyakan. Nah, ada satu orang ini saudara, dia sangat paham. Dia IPK-nya aja saudara sempurna, 4 sempurna. Pokoknya pintar banget saudara. Dia pintar banget, mau masuk di perusahaan perminyakan tadi saudara. Dia paham banget tentang minyak bumi, minyak tanah sampai minyak urapan, dia paham semuanya saudara. Iya, pokoknya dia paham semuanya. Soalnya kalau ditanya apapun, pokoknya dia bisa jawab. Bagaimana sumbernya, bagaimana penanggulangan masalahnya, bagaimana mengambil minyak, membor minyak dari dalam perut bumi, dari dalam hati juga bisa dia tahu saudara. Sedangkan saya cuma paham minyak urapan saudara. Akhirnya IPK pun misalnya 2. Contoh ya. Kenapa terjadi penganiayaan di mana itu? Tolong diselamatkan dulu. Saya mau bilang saudara ya, dia paham betul. Setiap ditanya apapun, dia mampu jawab, dia mampu kasih penjelasan yang sangat luar biasa. Saya pas-pasan. Kalau saudara manajer HRD, saudara pilih mana? Ya, tolong selamatkan anak itu. Waduh, pemerintah sekolah untuk bergerak semua, mantap. Ayo, kira-kira kalau saudara di posisi sebagai seorang manajer HRD, ada 2 pilihan. Saya atau pria itu. Hah? Tuh kan saudara nggak sayang pendeta, oke fine. Lo WN kalau gitu. Nah, tapi kita realistis, betul ya? Saya percaya, saya pun kalau di posisi HRD, saya akan pilih dia. Kenapa? Dia lebih kompeten. Tapi bagaimana ketika wawancara saya bilang, saya keponakannya Pak Bambang, CEO perusahaan ini. Saudara manajer HRD, gimana? Saudara pilih siapa? Dia atau saya? Hah? Bijaksana sekali. Iya dong. Kalau perlu saya tanya, gaji gimana? Mau gaji berapa? Samain aja kayak bapak. Saya percaya dia proof itu saudara. Kenapa? Karena rela. Saya mau bilang saudara, kalau dalam dunia kita tahu relasi itu penting, kenapa dengan Tuhan kita nggak jaga relasi saudara?
Kadang-kadang dalam hidup kita saudara, ada masalah, tantangan, persoalan, kita gak dekat sama Tuhan, malah cari yang lain. Akhirnya kita lihat kekalahan demi kekalahan dalam hidup kita. Saya mau bilang saudara, di luar Tuhan tidak ada kemenangan. Tapi kalau kita datang sama Tuhan, melekat sama Tuhan, Tuhan sumber kemenangan sejati, membawa kemenangan yang luar biasa bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dekat dengan Tuhan. Di situ ada kemenangan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa kunci memiliki hidup yang berkemenangan? Yang kedua adalah bicara tentang percaya dan mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya percaya. Sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Ayat andalan Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Banyak orang hafal ayat ini saudara. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 8. Yuk yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Tiganya dia menaruh harapannya pada. Ada yang ke-8 dikatakan apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi mata air, yang tidak mengalami apa datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Kalau saudara perhatikan panas terik, kalau saudara perhatikan yang namanya tahun-tahun kering, bicara tentang masa-masa sukar, bicara tentang masa-masa peperangan, masalah persoalan kehidupan yang bisa datang kapan saja dalam kehidupan seorang manusia. Tapi ayat ini bilang begini saudara, kalau orang mengandalkan Tuhan, kalau orang berharap sama Tuhan, dia gak perlu takut, dia gak perlu khawatir, karena ada pembelaan Tuhan di sana. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, dalam hidup pastikan apa? Jadilah anak Tuhan yang senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Karena saya mau bilang saudara, kalau kita andalkan yang lain, ujung-ujungnya kita kecewa. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, pribadi yang kita andalkan tidak akan pernah mengecewakan kita. Katakan amin. Kalau kita andalkan Tuhan, pribadi yang kita andalkan, kuasanya tidak terbatas. Artinya apa? Sekalipun diperhadapkan pada kemustahilan, dia sanggup mengubahkan mustahil jadi mungkin dalam hidup kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kadang-kadang saya ngerti bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi masalahnya keadaannya sepertinya mustahil. Pak Pendeta, keadaannya sepertinya saya nggak melihat kemenangan Pak Pendeta di depan saya. Saya mau bilang, ketika kau menghadapi keadaan sepertinya kau akan kalah dan tidak akan menang, justru saat itulah kau harus semakin menguatkan imanmu, kepercayaanmu, kebergantunganmu sama Tuhan. Kadang-kadang saya belajar dari mana? Daud lihat kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Kenapa Daud bisa lihat kemenangan demi kemenangan? Kuncinya kita buka 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 6. Sama-sama kita baca 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca. Yuk yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 ya. Dan Daud sangat apa? Karena rakyat mengatakan apa? Hendak melengkarin dia. Seluruh rakyat itu apa? Masing-masing karena apa? Dan perempuan tahan sampai di sana. Sudah dalam keadaan terjepit karena serangan dari musuh begitu luar biasa. Nah, rakyat yang sakit hati, rakyat yang tertekan, rakyat yang kecewa, malah mau melampiaskan amarah mereka kepada Daud. Rakyat yang harusnya jagain rajanya, mendukung rajanya, malah berbalik membela rajanya. Saya mau bilang saudara, ini secara hitungan manusia udah pasti kalah. Secara hitungan manusia udah gak mungkin lagi bisa menang. Karena apa? Tinggal sendirian. Tapi hebatnya yang Daud lakukan adalah apa? Ayat yang bagian terakhir. Tetapi Daud menguatkan apa? Sama-sama bilang sama saya menguatkan kepercayaannya. Sama-sama bilang sama saya menguatkan imannya kepada Tuhan. Makanya dia melihat kemenangan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah. Saya bilang saudara, dalam peperangan sekalipun sepertinya kau sudah mau kalah, bukan berarti kau akan kalah. Kau akan kalah atau tidak tergantung seberapa besar imanmu. Jadi tetap kuatkan iman percaya. Sekalipun sepertinya kayaknya hancur, jangan, kuatkan iman percaya. Aku percaya Tuhan pasti mengubahkan semua menjadi kemenangan dalam hidupmu. Amin. Memang kadang-kadang saudara yang kita lihat di depan kita kadang-kadang Tuhan mana itu? Aduh, amsyong itu, amsyong itu. Saya ingatkan minggu lalu saya cerita tentang drama Alphard Korea saya itu, yang pengeluarannya bikin gincana ngasih warasa. Itu saya Tuhan. Ketika pengeluaran demi pengeluaran itu terjadi, kerusakan demi kerusakan itu terjadi. Tim saya udah kasihan lihat saya.
Sampai dia bilang, lu Kak, bagaimana nih Kak? Saya bilang sama dia, sebelum beli kau udah doa, sebelum beli kau udah minta tanda sama Tuhan, sebelum beli kau udah minta tuntunan Tuhan, dan Tuhan kasih tanda, Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih jalan. Jadi kalau Tuhan izinkan ini, percaya di balik semua ini ada kebaikan yang Tuhan sediakan. Udah kelihatan belum kebaikannya? Belum. Yang kelihatan pengeluarannya, yang kelihatan kerusakannya. Tapi ya ini tetap percaya. Tetap percaya, tetap berharap, percaya. Tapi akhirnya saudara, ini saya melihat ya, semua itu akhirnya apa? Karena saya tetap percaya sama Tuhan, saya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan bisa kirimkan orang yang punya hati malaikat untuk menyatakan pertolongan. Tuhan bisa atur keadaan yang begitu luar biasa, sehingga berkat yang Tuhan anugerahkan, kemenangan yang Tuhan anugerahkan begitu luar biasa. Tetap andalkan Tuhan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama orang dirimu, tetap andalkan Tuhan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Poin yang terakhir kita saudara, yang terakhir saya mencatat sini saudara, apa kunci untuk memiliki hidup yang berkemenangan? Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup benar. Coba kita lihat sama-sama saudara, yaitu di dalam 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-12, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada apa? Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat. Sekali lagi, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada perbuatan mereka yang minta tolong, tetapi wajahnya menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dalam peperangan, saya mau bilang saudara, yang namanya peperangan, yang harus kita ingat baik adalah tetap berjalan dalam kebenaran. Guru sekolah minggu, tolong selamatkan anak-anak itu. Ada sekolah minggu di belakang, tolong dibantu sebelum saya ajak mereka dalam peperangan. Iya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam peperangan tetap jaga hatimu untuk tetap dalam kebenaran. Karena ini seringkali menjadi celah iblis untuk masuk dan akhirnya merubah posisimu dari yang harusnya sampai pada kemenangan, malah menuju pada lubang kehancuran. Karena begini, kenapa penting untuk tetap berjalan dalam kebenaran? Karena kemenangan Tuhan hanya Tuhan sediakan di dalam jalan kebenarannya, katakan amin. Jadi kalau kita berjalan di luar dari jalan kebenarannya, kita bisa kehilangan kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Saya ngerti, kadang-kadang ketika kita lagi hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran, terus musuh kita lawan, kita pakai cara-cara yang jahat, pakai cara-cara yang penuh tipu muslihat, pakai cara-cara yang busuk. Kadang-kadang kita, Tuhan belum tahu dia. Oh, dia pakai fitnahan, belum tahu ini mau rica-rica Manado. Misalnya begitu. Oh, dia pakai cara jahat, belum tahu. Mau coba, mari. Lu mau coba, mari. Manado ini bos, Ambon ini bos, Batak ini bos, Raja Guguk ini bos, Saerang ini bos. Belum tahu ya. Oh, akhirnya kadang-kadang kalau kita nggak sungsung jaga hati, kita bisa tergoda ya. Dan kalau kita akhirnya tergoda untuk jadi orang jahat sama seperti orang yang menjahati kita sementara membawa diri kita keluar dari jalan kebenaran yang akhirnya bisa membuat kita tidak melihat kemenangan dalam mata kita. Pernah nggak saudara, ketika dalam peperangan saudara tergoda untuk jadi sama seperti orang itu dengan membalas mereka? Oh Pak Pendeta, saudara nggak tahan Pak Pendeta itu, saya balas aja. Nggak apa-apa lah Pak Pendeta, nggak apa-apa, saya balas aja. Emang dia doang yang bisa? Belum tahu ini Pak Pendeta. Darah Petrus mengalir dalam tubuh ini.
Saya pun pernah di posisi itu, saudara. Jujur, ada saat dimana itu serangan demi serangan begitu luar biasa. Serangan demi serangan begitu luar biasa. Saya udah sabar. Tapi kan orang dunia ya, bukan anak Tuhan ya. Orang dunia kan bilang kesabaran katanya ada batasnya gitu. Nah mungkin saat itu saudara udah sampai di batasnya orang dunia, saudara. Jadi sampai saya bilang, ini udah keterlaluan. Akhirnya saya doa begini sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak Tuhan? Boleh nggak Tuhan? Balas dikit Tuhan. Boleh nggak Tuhan? Dikit aja. Karena kan gitu ya. Apalagi kalau iblis tahu kita di posisi ini, saudara lagi jalan dalam kebenaran nih, udah disikat, dihajar, saudara dalam kebenaran. Iblis bilang, lu jangan dibenci lu terus lu balas lu diem aja lu. Kayak orang, saya berusaha pakai pilih kata-kata yang paling benar. Itu kayak orang, kalau gue jadi gue balas lu. Aduh, lu suami udah macam begitu, lu masih ampunin lu. Kalau gue jadi gue balas lu. Mumpung lu masih cantik ya, masih kita Spanyol. Aduh, lu tinggalin laki-laki macam begitu, suami macam begitu, lu tinggalin aja. Gak usah lu doain, berkati dia pulihkan, gak usah. Lu doa aja, Tuhan cabut. Pas suami jembat tuh, oh haleluya, Tuhan mendengar doa kalian. Ada nggak yang gitu? Ada. Lalu udah digituin tuh. Di kacamata dunia kan. Saya mau bilang saudara, saya di posisi itu saya bilang Tuhan boleh nggak? Dikit aja. Boleh nggak? Sakit ya udah diubun-ubun. Dikit aja Tuhan. Kan aku lihat di Alkitab kau juga berperang Tuhan. Boleh nggak aku berperang Tuhan? Kalau cuma manuver-manuver aku juga bisa Tuhan. Yosafat juga berperang Tuhan. Boleh nggak? Tapi Tuhan bilang apa? Jangan ya dia. Itu satu. Akhirnya dia taat aja. Diam aja. Makin menjadi-jadi. Ada kan orang itu kita diam makin menjadi-jadi kan. Tapi itu Tuhan bilang jangan ya dia. Jadi berdoa. Terus tantangannya hidupin. Tuhan bilang berdoa ucap berkat mereka. Ya Tuhan, saya nggak pernah saya berlutut berdoa di mimbar itu selalu dengan ucap berkat. Aku ucap berkat, aku mengampuni, aku ucap berkat. Ini kesaksian saya mau bilang saudara. Ketika saya taat sama Tuhan, saya tetap berjalan dalam kebenaran. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Menyatakan kemenangan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri tetap berjalan dalam kebenaran. Semakin sekalipun berat, sekalipun tidak mudah, tetap berjalan dalam kebenaran. Karena di situ ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan diberkati oleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Ku yakin